Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Ini hanya pinjam istilah saja. Istilah rahim kan hanya untuk sesama kerabat, ya. Tapi sudah istilah yang umum. Pertemuan dengan siapa saja disebut silaturahim. Padahal aslinya silaturahim itu hanya terbatas kepada yang ada hubungan rahim, kerabat, darah, ya. Tapi nggak apa-apalah. Tapi intinya sama. Tapi kalau boleh kita mau jujur, ini istilahnya bukan silaturahim tapi silatul ukhuwah al-islamiyah. Menyambung tali persaudaraan Islam. Karena kita beda nenek kita. Kalau diurut-urut sama dari Hawa dan Adam, kan. Tapi silaturahim itu yang masih ada hubungan kerabat yang dekat antara nenek kita, ya, sama dengan kakek kita. Kemudian turunan ke bawah, pertemuan reuni itu namanya silaturahim. Yang itu sangat harus kita jaga. Memutusnya sama saja memutus rahmat Allah dari diri kita, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tadi sudah kita diperdengarkan surah An-Naba. Dengan kita dengarkan dengan seksama, ternyata kehidupan kita tidak hanya di dunia. Kita akan berpindah menghadapi satu kehidupan yang jauh lebih kekal, lebih lama, lebih abadi. Dan perjalanan hidup di sana ditentukan oleh bagaimana kita hidup di dunia ini. Sehingga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Bagaimana cara hidupmu, bagaimana pola hidupmu, begitu pula cara matimu. Jadi pola hidup kita ini berbanding lurus dengan cara mati kita. Dan cara mati kita itu berbanding lurus dengan nasib kita di akhirat nanti. Jadi nggak bisa dilepaskan, Pak. Yang pola hidupnya diisi dengan ketundukan, kepatuhan, ketakwaan, matinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mati dalam keadaan yang terbaik, yang terindah, mendapat ridhonya, mati husnul khotimah. Kalau matinya baik, matinya husnul khotimah, sudah pasti nasibnya di akhirat, di alam kuburnya maupun di alam akhiratnya akan ditempatkan di tempat-tempat yang terindah. Sebagaimana Allah katakan lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Balasan bagi orang yang ketika di dunia menjaga dirinya, menutup dirinya dari pintu-pintu yang bisa berpulang jatuh kepada dosa dan maksiat yang sudah dijelaskan tadi sama Bapak Haji Ustadz Susilo, ini guru saya, ya. Ketika saya masih tinggal di Mafaza, komplek Mafaza, saya sering ngaji sama beliau, ya. Ini Pak Haji Susilo dan kawan-kawan dan teman-teman, dan beliau bukan masih sering ketemu di Masjid Mafaza setiap hari Rabu, ya. Meskipun kajiannya Rabu dan Sabtu, tapi jadwal saya hari Rabunya. Apapun, ya, ketika kita ini menjaga tadi, menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan lisan kita bermaksiat, mata kita bermaksiat, tangan kita bermaksiat, insya Allah kita akan selamat, Pak. Balasan bagi orang yang senantiasa berhati-hati, mawas diri, tunduk taat kepada syariat agama Islam ini, apa balasan? Balasannya ada 3 dalam ayat ini. Pertama, jannatun tajri min tahtihal anhar. Begitu kita mati, sudah disiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Di bawah surga itu ada berbagai sungai, Bu. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar. Sekarang madu berapa, Pak? 1 kilo. Tergantung kualitas jenis madunya. Ya, madu asli atau madu palsu. Untuk membedakan madu asli, kalau dibawa pulang itu bikin mencak-mencak istri, ya, itu madu yang asli.
Enggak, madu sider itu harganya 1,5 juta 1 kilonya. Di sana di surga, ya di surga madu ini gratis, Bu. Setiap orang di bawah rumahnya itu ada sungai yang mengalir madu, dan kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Enggak ada apa-apanya dunia ini kan. Lebih higienis, lebih menyenang, lebih nikmat dan tidak ngenekin. Kalau madu di dunia, meskipun harga 1,5 juta sekilonya itu, minum sebotol enek, Bu. Kan? Sebotol langsung kita habiskan, udah enek, kita muntah, kita mual kan. Tapi kalau di sana tidak. Susu dengan demikian, ada susu gratis, nggak usah beli di sana kan. Itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Yang kedua, wa azwajun mutahharah, balasan bagi orang bertakwa apa? Diberikan pasangan-pasangan hidup. Bentuknya jamak, Pak. Fahasto di sini satu kan, nanti jadi banyak, Pak. Azwajun jamak dari zauj. Kalau zauj itu satu istri, satu suami. Kalau azwaj banyak, Pak. Mutahharah lagi. Istri kita di surga nanti itu disucikan, tidak mengandung najis dan kotoran dalam tubuhnya. Wah, enak, Bu. Kalau manusia secantik apapun di dunia, di dalam perutnya masih ada barang yang kotor, ya. Keringatnya bau, semua yang keluar dari badannya bau. Kalau di surga, bidadari itu benar-benar suci, Bu. Tidak pernah buang air, baik yang kecil, sedang maupun yang besar. Kan? Nggak pernah. Meskipun makan, nah, bagaimana makanan yang sudah masuk ini dikeluarkan melalui apa? Melalui al-jusya. Al-jusya itu bersendawa, kan? Cukup dengan sendawa. Tapi sendawanya tidak bau, baunya bau misik, Bu. Harum sekali. Masya Allah, indah kan? Kalaupun berkeringat, keringatnya pun bau kasturi, Bu. Indah. Tidak ada yang bau busuk, bau busuk ada sih. Kan? Nah, inilah balasan bagi orang bertakwa. Ibu juga sama, akan diberikan calon pasangan hidup di sana yang suci, tidak pernah mengandung barang yang kotor, najis ataupun bau. Kemudian waridwanun minallah. Di sana kita akan mendapatkan kecintaan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini puncaknya nikmat. Jenengan disukai, disenangi sama mertua, ya. Paling disayang sama mertua, ya. Dengan dikasih harta banyak tapi dibenci sama mertua. Enakan mana, Bu? Jangan mertua, suami. Punya suami, ya, dia ngasih hartanya pas-pasan. Pas-pasan itu artinya mau pas haji ada, mau pas ini ada, ya, pas-pasan. Tapi suaminya tidak mencintainya, suaminya tidak penuh kasih sayang, ya. Suaminya nyebelin. Dengan ini kebalik. Ini suaminya ngasihnya pas-pasan tapi suaminya penuh perhatian. Suaminya penuh kasih sayang. Dengan suami yang ngasih segalanya urusan dunia tapi enggak pernah mencintai, enggak pernah menyayangi. Nek ngomong nyebelin, enakan mana, Bu? Enakan dikasih yang banyak dan kan, iya kan? Mendapatkan ridho, ya, ridho dari suami itu. Ketika suami meridhoi kita, menyukai kita, menyayangi kita, itu jauh lebih tinggi daripada nikmat duniawi, ya. Apalagi mendapatkan ridhonya Allah, Bu. Segala apa-apa di dunia itu, di akhirat nanti di surga itu, kalau sudah diridhoi oleh Allah, bebas kita, Bu, ya. Dan itu puncaknya nikmat surga adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tema kita pada kesempatan kali ini adalah, karena ini saya lihat usianya sudah rata-rata di atas 30 tahun, ya. Ya kan? Sehingga kita alangkah lebih baiknya menyiapkan hari esok yang akan kekal, ya. Setiap kita pasti akan ke sana, Bu. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, sekali lagi tunduk, taat, beribadah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan cara pertama mentauhidkan Allah. Jangan lagi kita masih meyakini, mempercayai dunia klenik-klenik, mitos, kejawen. Itu semuanya akan menghancurkan ketakwaan, keislaman dan tauhid kita.
Yang paling pertama, paling utama, takwa itu adalah ketakwaan berbentuk tauhid. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Rukun Islam pertama apa? Buniyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar. 5 pilar ini yang paling pertama kata Nabi apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang paling penting. Jadi kalau boleh kita analogikan, misalnya HP ini adalah Islam. Supaya HP ini tidak jatuh, tidak pecah, maka harus ditopang dengan 5 pilar. Anggap aja 5 jari ini 5 pilar. Ketika 5 jari ini menggenggam HP dengan kuat, HP ini akan aman. Ya kan? Makanya Islam harus kita pegang erat-erat dengan 5 pilar ini. Pertama, syahadat, tauhid. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji dan umroh. Ketika 5-5-nya ini sudah kita laksanakan sebelum kita mati, berarti kita mati menggenggam Islam dengan baik. Dan tadi sudah dikatakan jangan mati kecuali sudah benar-benar sempurna Islam kita. Sempurna Islam kita manakala 5 ini sudah kita miliki, genggam. Tapi dari 5 ini yang paling kuat, yang paling penting, yang paling urgent adalah nomor 1 dan nomor 2 ini. Ya, sekarang kita pakai analogi aja. Misalnya haji, ini kan haji yang kelima. Orang Islam belum haji. Kira-kira jatuh nggak HP ini? Tidak. Berarti belum dikatakan kafir. Orang Islam yang tidak haji tidak dikatakan kafir. Karena apa? Karena tidak semua muslim diberi kemampuan secara finansial maupun kesehatan maupun keamanan oleh Allah. Ya, sehingga orang Islam yang belum haji karena belum mampu, dia masih eksis keislamannya pada dirinya. Terus yang keempat, zakat. Orang Islam yang enggak zakat apakah sudah bisa dikatakan kafir? Tidak. Karena tidak semua orang Islam mampu berzakat. Orang Islam yang miskin, tidak punya harta, tidak diwajibkan zakat baginya. Sehingga Islam masih ada. 3, puasa Ramadan. Belum haji, kemudian belum zakat, juga tidak puasa Ramadan. Apakah masih bisa dikatakan muslim? Masih, belum dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia tidak puasa, ada uzur. Mungkin sudah lansia. Usia sudah 100 tahun ke atas, sudah nggak kuat kalau puasa misalnya kan, maka baginya ada uzur, berarti belum dikatakan kafir. Dulu ketika masih sehat dia rajin puasa Ramadan, begitu sudah sepuh, sudah nggak mampu, dia nggak puasa lagi, maka tidak dikatakan kafir, dia masih muslim. Tapi yang 1 dan 2 ini, sholat dan syahadat, tauhid, ya, kita lepas. Yang kedua, apa itu sholat? Jatuh nggak HP? Jatuh. Ya, apalagi syahadatnya yang lepas duluan, lebih-lebih ya, lebih parah. Jadi dari rukun Islam, tiang Islam yang 5 ini, yang paling pokok, paling utama adalah nomor 1 tauhid, syahadat, akidah. Nomor 2 sholat. Makanya nggak ada istilahnya saya belum bisa sholat, ada uzur. Apakah bisa katakan uzur? Saya belum bisa sholat karena belum hafal bacaannya. Enggak. Tapi kalau saya belum bisa haji karena nggak ada uang, ya. Saya nggak bisa zakat karena nggak punya duit, ya, masuk akal. Hari ini saya nggak bisa puasa karena lagi sakit, iya. Tapi kalau sholat untuk bapak-bapak ini nggak ada istilahnya ada uzur. Kenapa? Lagi males. M-nya males ya. Tidak diterima alasan itu. Sholat itu dalam kondisi apapun asal masih sadar dan akal kita masih bisa, ya, masih nyadar, masih diwajibkan. Nggak ada udzur sholat itu selain gila, ya, pingsan, kemudian kalau terakhir mati. Ya. Selama akal sakit parah sekali apapun, ya, tidak bisa dikatakan uzur, tetap wajib sholat. Sekalipun sudah nggak bisa gerak sama sekali, hanya bisa menggerakkan lidahnya berpuasa sholat, atau hanya matanya saja bisa gerak, sholat dengan gerakan mata saja. Itu saking pentingnya sholat. Tapi yang paling penting lagi adalah tauhid kita ini, Bu. Banyak di antara kita yang sudah haji, sudah sering umroh,
mungkin zakat setiap tahun, bahkan zakat pertanian dia setiap panen, setahun kadang-kadang panennya 3-4 kali, ya. Sedekah setiap hari sedekah 1 juta misalnya kan, berarti sebulan 30 juta dia sedekah. Tetapi yang rukun nomor 1 tauhid ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Dia masih percaya dengan mitos, percaya dengan klenik, ya. Padahal ini dosa yang merusak tauhid, merusak akidah ini enggak main-main. Fatal. Kalau sholat kita yang batal, masih ada harapan untuk diterima taubat kita. Tapi kalau yang batal tauhid kita, sampai mati enggak segera kita taubati, sudah enggak ada ampunan, Bu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan ampunan terhadap dosa kesyirikan. Orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Berdoa tidak murni hanya kepada Allah, melibatkan makhluk. Ada yang disebut, ada yang dipanggil dalam doanya.